Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang juga vlog. Untuk teman-teman yang udah subscribe dan bukan pertama kali datang ke channel aku, terima kasih. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku, hai, salam kenal. Oke, di video kali ini aku mau cash planning untuk minggu berikutnya. Dan kalau teman-teman yang baru pertama kali datang mungkin belum tahu, jadi aku biasanya bikin cash planning videos dimana sebelum aku mulai minggu baru, kita cash plan dulu untuk kategori-kategori yang ada di wallet atau dompet, dan juga kategori yang ada di binder planner aku. Jadi untuk pertama-tama, mungkin aku kasih tau dulu, untuk minggu ini kita punya budget 1,350, yang mana di sini udah aku tulisin kategori-kategorinya mulai dari apa aja yang mau aku cash stuff di binder planner dan juga di wallet. So let's start with the wallet atau dengan dompet kita dulu. Pertama ada groceries. Untuk minggu ini aku cuma mau budgetin 150 aja di groceries. Lalu kemudian di spending seperti biasa nggak aku isi dulu. Eating out, ini karena aku tinggal di komplek rumah jadi ada bunyi tukang jualan lewat-lewat, so please excuse that. Oke, balik lagi ke eating out, aku mau masukin 150. Lalu di coffee sama seperti minggu kemarin aku masukin 50. Kemudian kids atau uang jajan untuk anak-anak juga kita masukin 50 aja. Lalu petrol, untuk petrol ini sebetulnya nggak setiap minggu diisi, tapi seneng kalau ada buffer. Jadi kalau misalnya butuh untuk isi bensin, dananya ada. Tapi minggu ini kita cuma mau masukin 200 aja. Aku cuma masukin 200. Lalu di transportasi aku masukin 100. Dan di bills biasanya hanya di awal bulan, jadi untuk minggu ini kosong karena juga sudah dibayarkan uang iuran keamanannya. Dan untuk kindness ini aku tambahin 30 aja karena sepertinya juga dana dari minggu kemarin masih banyak, jadi ya 30 aja sepertinya cukup. Dan yang terakhir untuk buffer atau miscellaneous itu aku masukin 50. Wait, kayaknya dari tadi aku lupa ngurangin, aku ulang dulu ya. 1350 kurang 150, 150, 50, 50. Oke. Ya, kita masih punya 570 untuk di planning ke kita ke binder aku. So next seperti biasa aku mulai dari binder yang high priority binder. Sebelumnya binder ini juga udah aku rearrange lagi. Jadi tadinya kan dia urutannya hanya urutan yang biasa aku udah pakai ya, familiar aja. Jadi supaya lebih gampang, sekarang aku coba bikin dia alphabetical order. Jadi ketika mau cari amplopnya juga jadi lebih gampang. Oke, yang pertama care maintenance atau perawatan kendaraan, ini mau aku masukin 50. Karena kita harus building up ini baru sedikit. Ya oke, aman. Jadi kita masih punya 520. Untuk pajak kendaraan kita masukin 80. Ini kalau dilihat teman-teman udah berkurang karena ya sebagian udah diambil untuk pajak kendaraan yang pertama dan nanti akan dikurangi lagi di bulan depan. Lalu ini ada emergency fund atau dana darurat, minggu ini kita tambah 25.000. Lalu ada ya, extra debt payment, ini kemarin masih kosong jadi aku mau tambahin, kita tambahin aja 25.000 dulu. Lalu berikutnya ada home maintenance. Aku skip untuk minggu ini. Tapi untuk pajak rumah atau house tax ini mau aku tambahin lagi dari sekarang.
Dia ditambah 85 juga. Oke, next ada lebaran. Ini pos yang harusnya udah diisi dari kemarin sih. Aku juga baru sadar sekarang Januari udah lewat, berarti udah makin deket ke lebaran. Jadi kayaknya ini harus agak buru-buru diisinya. Aku mau isi 25 dulu tapi karena nanti akan ada uang. Jadi aku ada uang arisan yang bisa aku tambahin ke sini. Tapi untuk sementara aku tulis dulu 25, nanti kita tambahin lagi. Lalu ada THR. Ini udah ke build cukup banyak sih, tapi masih mau ditambahin lagi. Jadi kita kurangin lagi 25 dari anggarannya. Ya, jadi nanti ini akan mencapai 600.000. Oke, that's yang udah di high priority binder. Next, kita masuk ke second priority binder, tapi yang rutin. Jadi ya ini untuk yang selalu diisi setiap tahun. Jadi dia masuk di second priority binder. Jadi mungkin bisa disebut juga short term sinking fund ya. Untuk amplop AMI aku skip dulu. Birthdays ini biasanya aku isi terus berapa sih? Kita punya 125. Kita masukin 25 lagi. Birthdays. Lalu B aku skip. Mom aku mau tambahin 25 di amplop mom. Lalu di amplop Nai juga karena udah makin deket jadi dimasukin 25. Dan di amplop P juga kita masukin 30. Jadi budgetku minggu ini nggak sebanyak kemarin, tapi nanti akan ada uang tambahan dari uang arisan. Jadi totalnya mungkin mendekati dengan minggu sebelumnya ya. Oh no, nyangkut. Oke. Next, aku mau masukin di amplop liburan. Ya, ini binder untuk liburan yang udah dimasukin ke binder yang baru. Yang pertama ada Disney. Disney mau aku tambahin 50. Lalu seperti biasa kita masuk ke challenge 24 amplop atau transport. Ini mau dimasukin dianggarin 50. Oke, jadi kita masih punya 50.000 lagi yang bisa dialokasiin. Ini mau dialokasiin untuk kids activity yang ada di amplop di binderku yang warna abu-abu. Oke, binder ini masih kering kerontang alias masih kosong karena jarang diisi. So, aku mau cari tadi kids activity ada di sini. Karena kosong, aku mau tambahin dulu 25 di kids activity. Oke, kenapa aku masih punya sisa 25? As always, pasti aku ada yang kurang. Aku coba cek dulu ya. Harusnya sih, kalau yang aku udah rencanain ini harusnya udah masuk semua, tapi let me check. Oke, aku udah tahu di mana salahnya. Harusnya di lebaran bukan 25. Tapi harusnya dia aku isi 50. Oke, jadi habis ya. Sekarang kita hitung denominasinya. Groceries 100. Wait, ini susah. Aku lepas dulu aja. Oke, di grocery 150 berarti aku mau 50 ribuannya 2, jadi 100, 40, 50, eating out 150 nya di 53, coffee aku mau di 20 nya 2, 10 nya 2. Lalu kids juga sama, 20.000 2, 10.000 nya 2. 40, harusnya 10.000 nya 1, 5.000 nya 2. My bad.
Petrol kita pakai 100 ribuannya 2. Transportation kita pakai 50 ribuannya 2. Untuk kindness dia di 10 ribuannya 3. Miscellaneous 50 itu berarti sama kayak tadi aja, 20 ribu 2. 10 ribu 1. Car maintenance karena dia ada 50, kita pakai di 20 ribuan 2 dan 5 ribuan 2. Lalu car tax kita pakai di 50, 70, 80. Emergency fund 20 dan 5. Extra debt 20 dan 5. Home tax di 5, 7, 8, 5. Lebaran di 20-an 2 dan 5 ribuan 2. THR 25. Disney 50 ribu 1. Transport 50 ribu 1. Birthdays 25. Moms juga 25. Nai 20 dan 5. P 20 dan 10 jadi 30. Lalu kids activities 20 dan 5. Oke. Sekarang kita coba hitung udah bener apa enggak ya. Oke. Di 100 ribuan kita ada 2. Di 50 ribuan kita ada 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 20 ribuannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 10 ribunya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 5 ribunya 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kok kayak lebih banyak ya? Let me check. Ini jadi 200. Ini jadi 50-nya ada 550. Ini 440. Lalu ini 80. Dan ini ada di 80. Oke, kita cek. 200, 550, 440, 80, dan 60. Kurang 20 ribu. Something is not right. Let me check again. Kayaknya aku setiap kali bikin cash planning gak pernah bisa bersih dari white tape ya. Tapi gak apa-apa, kita cek dulu sebelum nanti kita hitung semua. Oh iya, aku juga lupa. Aku itu harusnya nulis di sini ada tambahan arisan. Hanya 400 sih. Karena kemarin itu dari total arisan yang dipakai udah dipotong keperluan-keperluan lain, dan sisanya yang bisa di cash stuff itu ada 400 ribu. Jadi mungkin ini juga akan berubah sih. Ya aku mau masukin ke savings dan juga ke extra debt tambahan. Aku tambahin aja di sini ya extra debtnya. Jadi bukan 25. Tadi 225, nih 225. Ada 50 ribuannya 4. Lalu sisanya di savings ada 200. Aku tapi nggak masukin dulu denominasinya karena nanti mungkin akan dimasukkan dalam nominal besar. But that's gonna be in my cash stuffing video. Jadi yang di sini aku tulis aja 200 supaya aku ingat. Jadi ini total bukan 1350. Tapi harusnya 1750. Oke. Tapi kita kembali lagi, ini hitungannya masih belum benar. Coba ya.
extra debt ini tadi yang 50 dibetulin dulu, ini juga kayaknya. Oke, let's check. Oke, jadi ini udah aku cek. Kita pastiin lagi ya. 200, 900, 400, 80, 70. Wait, why is it not the same? I thought I already fixed it. It's not. Oh, this is supposed to be 20 dong. 3, kan ini 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 8 it's supposed to be 20, Ami. 20 tambah kali 50, jadi ini 1 juta sendiri. Oke, harusnya sekarang udah benar. 1 juta tambah 200 tambah 400 tambah 80 dan 70. Oke, that is the correct number. Ya. Oke, jadi ini nominalnya udah masuk, udah benar, udah tally ya, 1750 setelah ditambahin uang tambahan arisan. Next yang harus dilakukan adalah ngambil post-it kecil untuk ditulisin berapa yang mau diambil. So first kita punya 100 ribuan, ada 2, lalu 50 ribunya ada 20 lembar. Untuk 20 ribunya 20 lembar juga. Lalu 10 ribunya 8 lembar. Dan yang terakhir 5 ribunya ada 14 lembar. Total 1.750.000 yang akan aku cash stuff di video berikutnya. Oke, jadi sekian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan udah sabar nungguin aku ngitung ataupun ngelihat aku selalu bikin kesalahan saat bikin cash planning. Sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!